Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'. Shadaqallahul azim wa ma'nahu wallahu a'lam bil murad. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, masih sesi menjawab pertanyaan dari pemirsa channel Rahmatul Ummah. Kali ini pertanyaan yang datangnya dari Banten, dari Provinsi Banten. Mengapa Allah ada tapi tidak bisa dilihat? Ini pertanyaan sangat menarik sekali untuk saya jawab dan untuk disimak oleh segenap ikhwanul muslimin muslimat. Allah itu ada, mengukur, mengatakan, meyakini Allah itu ada, jangan dengan adat istiadat. Karena ada menurut adat istiadat harus keraba, harus kelihatan, dan harus kedengaran. Itu ada menurut adat istiadat. Adapun ketika kita meyakini Allah itu ada, tidak perlu keraba, tidak perlu kelihatan, dan tidak perlu kedengaran. Karena mengukur Allah itu ada harus memakai hukum akal. Jangan memakai hukum adat. Hukum akal bagaimana caranya? Sebagai contoh, ketika kita melihat ada sebuah kursi, ada sebuah meja, apakah akal kita akan menerima adanya kursi, tapi tidak ada yang menciptakannya? Mungkin akal kita tidak menerima, karena akal pasti menerimanya adanya kursi, adanya meja, berarti menandakan bahwa yang menciptakan meja itu ada, walaupun tidak kelihatan. Adanya langit, adanya bumi, tentu ini ada yang menciptakan. Akal kita tidak mungkin menerima adanya bumi dan adanya langit, kan ini makhluk ciptaan Allah. Yang namanya makhluk pasti ada sang holik yang menciptakan. Itulah jawaban saya mengenai mengapa Allah itu ada tapi tidak bisa kelihatan, memakainya dengan hukum akal. Pertanyaan selanjutnya, apakah berdosa ketika kita meminjamkan uang untuk berbuat kejahatan? Sabda baginda Nabi besar Muhammad SAW, man ta'awana ala maksiatin fahuwa fi maksiatin. Barang siapa yang menolong atau saling menolong dalam kejahatan, maka orang tersebut merupakan bagian daripada kejahatan tersebut. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, sebagai contoh, ada orang yang mau mencuri pisang. Sudah bolak-balik si pencuri tersebut mencari golok. Ternyata goloknya ketinggalan di rumahnya, tidak terbawa. Kita melihatnya bahwa mereka akan mencuri pisang tapi goloknya tidak ada. Lalu kita memberikan pinjaman berupa golok kepada pencuri tersebut. Akhirnya si pencuri itu karena diberikan pinjaman berupa golok oleh kita bisa mencuri pisang dengan lancar. Maka walaupun kita tidak mencuri pisang, tapi kita mendapatkan kejahatan. Karena apa? Walaupun kita tidak berbuat tidak mencuri, tapi kita mendukung orang lain untuk mencuri. Itu hukumnya dosa. Ada seseorang yang mau mabuk-mabukan. Tahu orang tersebut meminjam uang kepada kita untuk mabuk-mabukan. Lalu dikasih. Maka walaupun kita tidak ikut bermabuk-mabukan, itu mendapatkan dosa juga dari permabukan tersebut. Karena apa? Sesuai dengan hadis tersebut, man ta'awana ala maksiatin fahuwa fi maksiatin. Barang siapa yang mendukung, meridhoi suatu kejahatan, maka orang tersebut termasuk orang yang berbuat kejahatan. Masya Allah. Lain halnya
Ketika kita jadi seorang pedagang, kan sudah menjadi rahasia umum. Apabila di pasar kan ada saja, walaupun tidak semua pasar ada pungutan liar dari preman. Biasanya kalau ada semacam pasar, apalagi di ibu kota, apalagi di kota-kota besar yang namanya pasar, selain daripada keamanan dijamin oleh pemerintah, ada juga sang preman yang memungut pungutan liar dengan alasan uang keamanan. Lalu seorang pedagang serba bingung ketika si preman tersebut meminta uang kepada kita, tahu bahwa si preman itu meminta uang hanya untuk mabuk-mabukan dan hanya untuk judi. Kita serba bingung. Dikasih, kita tahu uang kita akan digunakan untuk berdosa. Tidak dikasih, nyawa kita akan terancam. Bagaimana posisi kita? Di sini ada kaidah ad-darurat tubihul mahdurat. Walaupun uang tersebut akan digunakan oleh si preman yang mengadakan pungutan liar untuk berdosa, tapi kita mengasihinya dengan tujuan kita mengasihi itu bukan berarti mendukung untuk mabuk, bukan mendukung untuk berjudi, karena memang nyawa kita terancam seandainya kita tidak memberikan uang kepada mereka. Ada jadi keleluasaan. Nah, di sana pasti Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang niat-niat kita. Wallahu khabirum bima ta'malun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ada istilah alim, ada istilah khabir dalam Al-Quran. Yang dimaksud dengan khabir itu mengetahui sesuatu bukan luarnya saja, tapi termasuk bagian dalamnya. Termasuk kita memberikan uang kepada preman yang selalu memungut uang dengan alasan keamanan, dan kita tahu bahwa uang tersebut untuk berbuat dosa, lalu kita mengasihinya daripada nyawa kita melayang. Gak apa-apa itu dikasih, dengan catatan hati kita tidak ridho dan bukan untuk mendukung dosa-dosa mereka yang akan mereka lakukan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan jawaban saya ini bisa memuaskan hati pemirsa. Dan jangan lupa setelah menonton dan menyimak video ini, silahkan share kepada yang lain, karena menyebarkan kebaikan adalah mendapatkan kebaikan. Begitupun menyebarkan kejahatan adalah merupakan kejahatan. Silahkan medsos ini bisa baik, bisa buruk. Karena apabila kita mencari kebaikan akan mendapatkan kebaikan. Kita mencari keburukan, justru keburukan pula yang akan kita dapatkan. Mudah-mudahan besar manfaatnya. Hudma sofa wada ma'akadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.